Itu juga sebuah kebanggaan buat studio UBO TV bisa menghadirkan langsung Dr. Edi Yadra, SSTP, MSP, Program Kepala Dinas Pertanahan Aceh. Nah, seperti yang mungkin saat sekarang ini juga mungkin yang sedang terjadi di masyarakat, prestasi beliau juga sangat luar biasa sekali untuk bisa menciptakan solusi dengan cepat gitu ya masa-masa pertanahan, apalagi juga mungkin dalam pembangunan tol segala macam yang dihadapi oleh masyarakat yang juga menjadi isu daerah dan juga nasional pastinya. Nah, Pak, dan mungkin ini juga merupakan knowledge atau juga pengetahuan baru gitu ya buat para pemirsa di rumah seputaran pengalihan kan daerah. Nah, mungkin yang melatar belakangi dan juga manfaat dari pengalihan kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota menjadi perangkat daerah bagi masyarakat Aceh apa itu, Pak? Ya. Masalah urusan pertanahan ini sebenarnya sesuai dengan perjanjian MOU Helsinki yang kemudian lahir Undang-Undang 11 tahun 2006. Itu salah satu pasal menyatakan bahwasanya urusan pertanahan itu menjadi otonom khusus bagi Aceh sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi undang-undang ini khusus untuk Aceh. Tentu punya latar belakang kenapa salah satu urusan pertanahan ini menjadi pointer dalam undang-undang tersebut. Di dalam MOU Helsinki juga disepakati juga terkait dengan urusan pertanahan ini ada regulasi tentang pemberian tanah bagi kombatan yang juga ini juga sampai sekarang ini belum sepenuhnya terselesaikan. Jadi dengan lahirnya undang-undang ini seharusnya Badan Pertanahan Nasional itu sudah menjadi perangkat daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun tersebut itu lahir undang-undang turunannya, peraturan turunannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 yang mengatur di situ pengalihan semua kewenangan dari Kanwil Pertanahan Pusat itu menjadi sepenuhnya ke pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pertanahan sesuai dengan keputusan yang sudah terbentuk di Provinsi Aceh, ini berdasarkan Permendagri 95 tahun 2016, ini Dinas Pertanahan adalah salah satu perangkat daerah yang 10 stakeholder yang lain ataupun SKPA yang lain yang menjadi khususan di Aceh. Seperti Satpol PPWH, kita ada MPU, kita ada MAA, kita ada MPD, dan ada 10 itu termasuk pertanahan. Tapi sampai hari ini fungsi dan tugas dari Dinas Pertanahan ini mengelola 9 kewenangan dan suburusan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dari 22 kewenangan secara nasional, itu 9 yang kita tangani oleh Dinas Pertanahan provinsi maupun kabupaten dan kota. Sementara sampai saat ini 13 kewenangan dari 22 itu masih ditangani oleh Kanwil yang seharusnya berdasarkan undang-undang tersebut dan Perpres itu sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah, khususnya Provinsi Aceh, kabupaten dan kota. Begitu. Nah, mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah nih, Pak. Ya, mungkin masih banyak sih mungkin yang masih belum bisa membedakan sebenarnya Dinas Pertanahan Aceh itu dengan BPN gitu, ya. Badan Pertanahan ya. Nasional. Ya. Dan itu mungkin secara general itu sebagai edukasi baru juga nih untuk masyarakat awam. Ya.
Baik, memang sampai hari ini masyarakat banyak yang belum tahu informasi terkait keberadaan Dinas Pertanahan. Sebelum lahirnya Dinas Pertanahan, urusan pertanahan sepenuhnya lembaga ataupun instansi yang ada di setiap provinsi di Republik ini hanya Badan Pertanahan Nasional. Namun sebenarnya sesuai dengan regulasi Undang-Undang 23 itu semua provinsi sebenarnya bisa membuka dinas pertanahan. Kenapa mungkin Aceh lebih duluan membentuk dinas pertanahan? Karena Aceh ada regulasi Undang-Undang 11, kewenangan itu harus dijadikan urusan pemerintah daerah otonomi. Jadi ini juga yang menjadi percepatan kita dalam kesiapan dalam menerima kewenangan nantinya. Masyarakat hari ini memahami urusan tanah ini tidak jauh dari legalitas sertifikat. Iya, benar. Karena apa? Yang namanya sertifikat itu kan pelayanan dan legal administrasi yang harus dimiliki setiap masyarakat yang memiliki tanah. Jadi hari ini banyak persepsi masyarakat setelah ada dinas pertanahan, kewenangan tersebut mengurus sertifikat, banyak kadang-kadang menanyakan ke kita, kenapa di Aceh sudah ada dinas pertanahan. Iya, benar. Namun di balik itu sebenarnya peran dinas pertanahan terkait dengan beberapa kewenangan yang belum diserahkan ke pemerintah Aceh, itu salah satunya juga pengeluaran hak-hak atas tanah itu juga belum diberikan ke pemerintah Aceh. Jadi oleh karenanya itu masih ditangani oleh pemerintah pusat dan juga ada kewenangan-kewenangan yang lainnya. Jadi namun demikian sampai dengan kita menunggu kewenangan itu diserahkan ke pemerintah Aceh, nantinya kita tetap melakukan koordinasi terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan maupun informasi-informasi dari informasi pertanahan yang walaupun bukan menjadi domain kita, masih domainnya Kadwil BPN, itu juga kita tetap berkoordinasi dengan BPN dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat secara detail dan bisa paham bahwasanya masih ada kewenangan yang belum kita laksanakan dan menjadi tanggung jawab kita. Iya. Oke, nah dan pastinya juga mungkin seperti Dr. Edi Yandra jelaskan tadi nih pemirsa ya, pastinya juga itu ada dasar hukum gitu dari pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menjadi perangkat daerah yang sebenarnya itu dari tahun 2000 berapa? 2008 pada? 2006 Undang Pemerintah Aceh 2006. 2006 ya. Nah, dan pastinya juga itu juga sebuah proses yang lama dan sampai saat sekarang ini mungkin secara general yang masih terkendala belum terlaksana dengan pengalihan yang ini itu masalah apa gitu Pak? Sebenarnya kalau merujuk kepada peraturan Presiden 23 tahun 2015, pengalihan BPN itu mulai dibentuk tim pengalihan untuk pengalihan semua kewenangan yang ada di Kanwil, juga Kantah di kabupaten kota. Dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Perpres itu dikeluarkan itu sudah selesai. Yang seharusnya kalau kita melihat 2015 Perpres itu keluar, seharusnya di 2016 itu sudah selesai terkait dengan pengalihan, baik itu pengalihan aset, dokumen, personil, dan lainnya. Jadi itu kewenangan itu yang seharusnya sudah selesai. Namun sampai hari ini kewenangan itu belum juga diserahkan ke pemerintah Aceh. Ini yang menjadi kendala kita sebenarnya. Perpres ini sudah diatur di dalamnya
pengalihan ini bisa dilakukan dengan terbentuknya tim pengalihan. Tim pengalihan ini disebutkan di dalam Perpres tersebut adalah dikeluarkan oleh Menteri ATR dan BPN. Namun tim itu sampai hari ini belum juga dibentuk. Yang di dalam isi Perpres tersebut juga tim itu terdiri dari beberapa kementerian atau lembaga lainnya di pusat, baik itu Menpan, baik itu BKN terkait dengan personilnya, kemudian kepegawaian personil BPN-nya, kemudian keuangan dan lainnya. Dan juga tim tersebut juga mengikut sertakan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota. Namun kita sangat sayangkan tim itu sampai hari ini belum juga dibentuk oleh Kementerian ATR. Jadi inilah sehingga bagaimana peralihan ini bisa dilakukan tanpa tim yang melakukan fasilitasi untuk menjembatani pemindahan kewenangan ini ataupun pengalihan kewenangan ini bisa dilakukan. Ini hari ini sampai ke kendala apa yang kita hadapi. Nah, terkait dengan ini mungkin dan tentu secara tidak langsung sudah Bapak jelaskan juga Pak ya, mungkin sebenarnya siapa sih yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengalihan ini Pak ya, dari Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota itu menjadi perangkat daerah gitu. Sebenarnya tanggung jawab itu sesuai dengan saya sampaikan tadi. Sebenarnya tim itu kan dibentuk oleh menteri. Otomatis menteri membentuk menteri ATR dan BPN membentuk tim itu, dan keanggotaannya seperti saya sampaikan tadi, itu ada instansi ataupun lembaga lainnya yang terlibat di dalam itu, juga pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten kota, untuk melakukan P3D itu, pengalihan kewenangan, aset, dokumen, dan personil. Jadi itu seharusnya sudah dibentuk. Tapi kalau hari ini belum dibentuk, bagaimana pengalihan ini bisa dilakukan? Ya contoh misalnya saja, kita mau berumah tangga tanpa ada legalitas, kita nikah, bagaimana kita mau hidup bersama? Bagaimana kita mau hidup sakinah? Toh legalitas belum ada, kita bekerja, kita bersama. Nah, contohnya seperti itulah. Iya, dasar Ya. yang paling mendasar. Ya, paling mendasar. Oke. Nah, pemirsa kita break sebentar dan nanti juga setelah jeda pariwara berikut ini kita juga akan kembali lagi dan pasti juga masih dengan tema kita yaitu seputar isu-isu terhadap regulasi pertanahan di Aceh, dan kita juga masih dengan polemik gitu ya seputaran pengalihan Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota menjadi perangkat daerah yang pasti juga spesial bersama Kepala Dinas Pertanahan Aceh yaitu Bapak Dr. Edi Yandra SSTP MSP. Jangan kemana pemirsa, tetap di Biol TV di Unit Talk Show. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Berkomunikasi kita ke kementerian, namun juga ada beberapa langkah juga yang kita lakukan secara pelaksanaan FGD misalnya. FGD beberapa waktu yang lalu juga ada kita lakukan di lintas akademisi yang kita laksanakan di Unsiah pada Agustus di 2019. Kemudian juga kita juga ada melakukan upaya percepatan melalui FGD tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Itu sekitar bulan-bulan September 2019 yang lalu. Namun sampai dengan upaya kita itu melakukan, dan di situ juga semua stakeholder khususnya ATN BPR, Kementerian ATN BPR juga BPN juga hadir di dalam rapat Komisi 2 itu. Namun itu dilaksanakan sekitar penghujung di 2019. Namun sampai hari ini juga tim tersebut juga belum
dibentuk oleh Menteri ATR, tapi memang dengan kondisi juga saat ini COVID, nah itu mungkin ya keadaan itu bisa kita maklumi. Namun dari pemerintah Aceh terus menerus tidak pernah henti kita ingin agar tim pengalihan ini dibentuk, sehingga nantinya kewenangan pertanahan ini secara keseluruhan bisa ditangani secara otonom oleh pemerintah Aceh maupun kabupaten dan kota. Ini juga bagian dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan juga amanat Perpres 23 tahun 2015 ini. Nah, mungkin secara secara nggak langsung ya, ini mungkin kita bertanya bersama narasumber yang paling tepat nih. Nah, tapi mungkin dengan adanya badan baru ini Pak, kalau sudah terbentuk, nah Apakah ini mungkin untuk aparatur sipil negara atau juga tenaga stafnya segala macam. Nah itu juga mungkin peralihan dari BPN atau juga dari Dinas Pertanahan, atau mungkin ada dibentuk khusus gitu untuk yang ini. Di dalam regulasi Perpres 23 itu sudah diatur terkait dengan kawan-kawan kita yang ada di BPN khususnya, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, mereka akan diberi pilihan nantinya, pilihan apakah tetap di Aceh menjadi pegawai otonom dari pemerintah daerah, maupun pilihan di luar pemerintah Aceh. Ya tentu kalau di luar pemerintah Aceh berarti mereka tidak akan bertugas di Aceh. Tentu mereka akan ditempatkan di kantah ataupun kanwil-kanwil yang ada di Republik Indonesia ini. Di samping itu juga kita juga Dinas Pertanahan, kita memahami bahwasanya SDM ataupun disiplin ilmu pertanahan ini secara rekrutmen ASN yang ada di pemerintah daerah tidak hanya di Aceh, tetapi di 32 provinsi di Republik ini tidak ada. Hanya ada rekrutmen masalah ilmu pertanahan ini ataupun disiplin ilmu pertanahan ini hanya ada di BPN sendiri maupun di Kementerian ATR. Jadi oleh karenanya kita juga kemarin pada waktu-waktu yang lalu melalui MOU kerjasama antara Gubernur Aceh dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Jogja, juga kita sudah mencetak kader khususnya D1 pengukuran pertanahan. Itu sudah kita sekolahkan setiap tahunnya sekitar 40 orang dengan beasiswa dari pemerintah Aceh. Tapi ini khusus tenaga pengukuran yang kita butuhkan terlebih dahulu, karena seperti saya sampaikan pada awal tadi, asumsi dari masyarakat ini terkait dengan pertanahan ini hanya sertifikat legal draftingnya yang menjadi pemahaman masyarakat. Sebenarnya urusan pertanahan ini sangat luas sebenarnya, mulai dari hak-hak atas tanah sampai dengan konflik pertanahan, dan juga bahkan penetapan batas daerah, juga penetapan tanah ulayat dan sebagainya. Jadi ini juga semuanya sebenarnya bagian dari pertanahan. Namun demikian, MOU kita antara pemerintah Aceh dengan Sekolah Tinggi Pertanahan itu selama 5 tahun. Kita setiap tahunnya 40, kita mengharapkan nanti SDM ini yang langkah awal dari penyiapan kita apabila kewenangan itu sudah dilimpahkan ke kita, dan di samping itu juga dibantu nantinya dengan kawan-kawan yang boleh dibilang X dari BPN nantinya bisa mendominasi, membantu melaksanakan urusan pertanahan ini nantinya maupun kabupaten dan kota. Jadi itu harapan kita dan upaya kita dengan ASN maupun SDM yang kita siapkan hari ini. Di samping itu juga
sudah menyekolahkan melalui diklat-diklat pertanahan, seperti kita sekolahkan mediator. Mediator ini fungsinya sebagai orang yang memediasi sengketa pertanahan. Iya. Ini setiap tahunnya mulai dari 2018 yang lalu kita sudah sekolahkan, udah memberi ikut diklat. Itu setiap tahunnya ada 2 ada 3. Itu hanya internal dulu di dinas ASN yang ada ataupun personel yang ada di dinas pertanahan. Karena nantinya mereka ini apabila sudah mendapat sertifikasi mediator, ini mereka bisa berperan langsung dalam memediasi persoalan tanah. Dan satu manfaatnya, apabila mediasi persoalan tanah ini sudah dilakukan, sehingga mediator ini nantinya bisa merekomendasikan langsung ke pengadilan apabila persoalan itu tidak ketemu penyelesaiannya. Jadi itu juga kita kembangkan SDM yang ada di dinas pertanahan. Iya, nah jadi secara gak langsung juga memberikan kesempatan gitu ya, pastinya juga mempermudah masyarakat lebih tepatnya. Nah tapi Pak mungkin ini sedikit sensitif gitu ya pertanyaannya gitu. Nah jadi apakah dengan mungkin karena juga takes time atau juga mungkin dengan butuh waktu yang prosesnya lumayan lama gitu Pak ya. Nah jadi mungkin dari masyarakat juga bertanya-tanya nih, mungkin seperti saya nih mewakili masyarakat. Apakah pengalihan dari Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten kota menjadi perangkat daerah itu mungkin apakah ada menyebabkan kerugian gitu bagi Kanwil BPN Aceh gitu? Nah sebenarnya tidak ada yang rugi. Iya. Kalau saya pahami. Karena apa? Urusan pertanahan ini adalah sepenuhnya adalah untuk kepentingan masyarakat. benar ya. Untuk melayani masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Jadi siapapun sebenarnya lembaga manapun, baik itu urusan pusat, baik itu urusan pemerintah daerah, toh objek yang kita selesaikan itu kan masyarakat. Nah, jadi otomatis kalau dibilang rugi, sebenarnya tidak ada yang rugi. Nah, mungkin hanya saja ada persepsi yang keliru. Memang di provinsi-provinsi lainnya dan juga Aceh sampai saat ini kan ada perpanjangan dari Kementerian Agraria, Kementerian ATR, itu ada Kanwil di tingkat provinsi, ada Kantah di tingkat kabupaten dan kota. Mungkin hanya saja nantinya kalaulah misalnya kewenangan ini otonomi menjadi urusan pemerintah Aceh, otomatis perpanjangan Kanwil itu tidak ada di Aceh. Tapi bukan berarti tidak ada perpanjangan Kanwil, urusan pertanahan tidak berjalan di Aceh. Toh juga semenjak otonomi daerah dikumandangkan ataupun dimulai, itu banyak kementerian-kementerian yang ada di kabupaten dan kota perpanjangannya itu tidak ada lagi. Contohnya misalnya dulu kehutanan, perkebunan, ada Kanwil perkebunan, ada Kanwil kehutanan, ada Kanwil lainnya yang memang sepenuhnya urusan itu melayani masyarakat. Tapi hari ini instansi yang menangani urusan tersebut, walaupun itu di bawah pemerintah daerah, tetap berkoordinasinya tetap ke kementerian terkait. Karena apa? Kan tidak mungkin kita di daerah ini melaksanakan satu urusan itu tanpa ada norma, standar, dan kriteria NSPK. Nah, semua NSPK ini dari mana? Tentu dari pemerintah pusat, tentu dari kementerian terkait. Jadi ini otomatis tidak bisa kita melakukan apapun kegiatan tanpa ada merujuk kepada NSPK dari pusat yang sudah ditetapkan sesuai dengan tupoksi masing-masing urusan. Jadi gitu. Oke. Nah, dan pasti juga buat pemirsa, nah kita juga akan mungkin sedikit juga untuk dinas pertanahan Aceh gitu ya. Nah, pasti juga Kita tadi kalau itu dari BPN atau juga mungkin dari pengalihan. Nah, dan sekarang mungkin dasar hukum gitu pembentukan dari Dinas Pertanahan Aceh ini Pak tertuangnya pas sudah
Kalau dasar hukum dari terbentuknya Dinas Dinas Pertanahan. Pertanahan Aceh, seharusnya Pak Armia, Ya. seharusnya Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh itu sebenarnya tidak perlu dibentuk Dinas Pertanahan. Kalau memang kewenangan itu sudah dilakukan lembaga Kanwil BPN maupun Kantah itu sudah dialihkan ke pemerintah daerah. Toh di dalamnya juga Perpres itu juga menyebutkan aset, dokumen, inventaris, personil itu diserahkan ke pemerintah daerah. Seharusnya tidak harus dibentuk Dinas Pertanahan. Tinggal kantor sudah ada, dokumen sudah ada, aset sudah ada, kemudian personil pun sudah ada. Cuman personil seperti saya sampaikan tadi, ada pilihan mereka. Ada pilihan bisa ke pemerintah daerah, bisa juga ke di luar pemerintah Provinsi Aceh. Kalau memang dia memilih tetap pegawai kementerian. Namun dalam perjalanan, dikarenakan kewenangan ini belum dilakukan pelimpahannya, sehingga Dinas Pertanahan ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dibentuklah Dinas Pertanahan melalui dengan Permendagri 95 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Kanun Nomor 13 Tahun 2016 juga tentang susunan SOTK Dinas Pertanahan yang juga menjadi bagian dari 10 dinas yang khusus yang ada di Provinsi Aceh. Jadi ini sebenarnya kalau daerah yang lain bisa juga membuka Dinas Pertanahan kalau mengambil regulasi Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Tapi seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya pengalihan ini dibentuk, seharusnya Dinas Pertanahan tidak usah. Tinggal BPN itu dirubah dengan BPA, karena di dalam regulasi Perpres 23 itu BPN menjadi BPA, Badan Pertanahan Aceh. Namun karena tidak dibentuk-bentuk, kemudian tuntutan masyarakat, tuntutan pemerintah kabupaten dan kota dan juga provinsi, jadi ini lahirlah Dinas Pertanahan. Di mata masyarakat, begitu lahir Dinas Pertanahan, seakan-akan kok semua kewenangan sudah menjadi urusan kita. Iya. Kan begitu. Nah, ini BPN itu sudah nggak ada lagi. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan kadang-kadang persepsi masyarakat, banyak surat menyurat, banyak pengaduan itu ditujukan ke Dinas Pertanahan, yang sebenarnya ada hal-hal yang belum menjadi kewenangan kita, tapi laporannya kita. Namun karena kita masih berkoordinasi dengan Kanwil Pertanahan maupun Kantah, jadi kita sampaikan kepada Kanwil. Iya, tetap ditampung dan tetap dicari solusi sebagai mediator gitu Pak ya. Oke, nah pemirsa kita break sebentar dan nanti kita juga akan berada di sesi selanjutnya atau juga di sesi terakhir, dan nanti kita juga bisa melihat juga sih sebenarnya itu keberadaan dari Dinas Pertanahan Aceh dan kabupaten kota itu sebenarnya sangat diperlukan gitu. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasti dari berbagai aspek, dan nanti juga kita juga akan mencari tahu juga nih, mungkin saya mewakili di pemirsa di rumah, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang general yang umum dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pertanahan, mungkin yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan itu apa aja, dan pastinya mungkin salah satunya mungkin permasalahan yang sedang pemirsa alami gitu Pak ya, mungkin salah satunya gitu. Jangan kemana-mana, kita break sebentar setelah jeda pariwara berikut ini bersama saya Armia dan juga bersama narasumber kita yaitu Kadis Pertanahan Aceh, Bapak Dr. Edi Yandra, SSTP MSP. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa UBL TV, kembali lagi bersama saya Armia Nasri, dan pastinya juga kita masih di UB Talk Show, yang pastinya juga masih bersama Kadis Pertanahan Aceh, Bapak Dr. Edi Yandra, SSTP, MSP, dan kita juga masih
membicarakan tentang isu-isu atau juga masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat dan terutama tentang seputaran pengalihan dari Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menjadi perangkat daerah. Nah Pak, mungkin kita bisa merefresh kembali gitu Pak ya, mungkin kalau dalam secara teoritis gitu Pak ya, dan pastinya juga mungkin buat masyarakat mungkin lebih mengetahui lagi. Nah sebenarnya itu keberadaan dari Dinas Pertanahan Aceh dan Kabupaten Kota itu sangat diperlukan gitu. Nah jadi mungkin dari perjalanan dari talk show, mungkin dari pemirsa ikuti tadi. Nah ternyata itu banyak sekali perbedaannya gitu dari BPN dan juga Dinas Pertanahan ini. Itu banyak sekali aspek yang pastinya itu juga tertuang di MOU Helsinki, ada aspek sosiologisnya segala macam dan juga bahkan aspek ekonomisnya gitu Pak ya. Nah mungkin kita bisa Bapak bisa menjelaskan secara umum gitu Pak, general dari manfaat dan keberadaan dari dinas ini dari berbagai aspek gitu. Memang kita berharap dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh maupun kabupaten dan kota yang melaksanakan pengelolaan urusan pertanahan ini dengan kewenangan penuh di 22 urusan, kita berharap manfaat yang dirasakan untuk masyarakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan adil dan merata. Kalau kita melihat dari sisi aspek yuridis, jelas dengan pengalihan ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari MOU Helsinki, kemudian undang-undang yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan juga Perpres 23 Tahun 2015, sehingga apa yang menjadi regulasi yang ada di Aceh ini dapat terpenuhi dengan baik, baik dan sesuai dengan yang sudah disepakati. Kemudian satu sisi kalau dari aspek sosiologi, jelas tanah adalah bagian dari untuk mencapai kemakmuran, dengan harapan pemerintah daerah sebenarnya lebih memahami bagaimana masyarakat membutuhkan tanah, mengelola tanah, kebutuhan terhadap tanah, bagaimana dengan tanah urusan pertanahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena saya yakin pemerintah daerah lebih paham sebenarnya bagaimana memakmurkan masyarakatnya. Bukan dalam artian pemerintah pusat tidak paham, tapi secara regulasi juga menyebutkan gubernur itu adalah juga perpanjangan pemerintah pusat sebenarnya. Jadi ini dari sisi aspek sosiologi. Kemudian dari sisi aspek filosofis, ini pada dasarnya tanah ini adalah satu hal yang hakiki bagi masyarakat dalam memiliki tanah ini. Jadi sehingga dengan memiliki tanah ini secara harkat dan martabat manusia ini, masyarakat ini sudah merasa dalam mengelola pertanahannya, dalam mengelola tanahnya ini sudah jelas. Kemudian dari sisi aspek politis, dalam penyelenggaraan urusan pertanahan ini nantinya oleh perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pertanahan Aceh maupun kabupaten dan kota, ini sudah sepenuhnya kewenangan dilaksanakan, tidak lagi dengan kewenangan yang hari ini sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23, hanya 9 urusan maupun 9 kewenangan yang kita tangani, namun sudah 22 secara penuh kita mendapat kewenangan tersebut dan kita bisa melaksanakan urusan secara penuh kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat terlayani dengan baik, masyarakat dapat
bercocok tanam dengan baik, dan juga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan baik itu konflik pertanahan dan sebagainya. Jadi itu secara kemudian satu sisi juga secara aspek ekonomis ya jelas kita menyadari kalau tanah itu dimanapun tidak akan bertambah, tapi sudah jelas manusia itu bertambah. Jadi dengan bertambahnya manusia, tentu manusia itu akan butuh tanah. Hai butuh tanah. Begitu kita sampelkan saja, misalnya kita punya keluarga anak dengan 3 orang atau 4 orang, begitu dia sudah dewasa, dia berumah tangga, tentu dia akan cari lahan tanah, lahan tanah untuk membangun rumahnya. Nah, jadi itu paling tidak, dan paling hal yang terkecil, belum lagi kebutuhan-kebutuhan tanah untuk dalam peningkatan ekonomi. Apalagi kembali lagi kepada hakikat manusia, juga kita berasal dari tanah, juga kita yang kita nikmati dari tanah, kita makan dari tanah, kita kembali juga ke tanah, kan begitu Pak Armi. Oke. Nah, dan pemirsa, karena juga Kadis langsung nih dari Dinas Pertanahan Aceh yang mungkin hadir di studio UB On TV. Nah, mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah gitu Pak ya. Mungkin di apalagi kita sekarang ini di era digital, modernisasi teknologi, dan mungkin segala macam itu juga serba canggih. Nah, tapi pasti masih ada permasalahan-permasalahan mungkin yang masih dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pertanahan ini Pak ya. Nah, mungkin dari pengalaman di bawah dinas Bapak ini apa sih Pak yang paling mungkin sampai sekarang kayak juga mungkin masih dari dulu sampai sekarang masih belum ada titik temu yang terang gitu permasalahan kendalanya. Inilah yang sebenarnya Manfaat adanya dinas pertanahan yang sudah dibentuk oleh masing-masing kabupaten dan kota dan juga provinsi. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu di pemerintah daerah itu yang mengurus masalah pertanahan ini hanya sebatas setingkat kabak, kepala bagian yang ada di sekretariat di bawah kabak pemerintahan. Tapi dengan tugas dan fungsi dari kabak bagian pemerintahan ini, di situ ada urusan otonomi, di situ ada urusan LPJ kepala daerah, di situ ada urusan desa dan lain sebagainya. Sehingga urusan yang menangani urusan pertanahan ini adalah setingkat hanya eselon 4, setingkat 1 orang kepala seksi katakanlah ataupun kepala sebagainya. Jadi dengan 1 orang kemudian staf mungkin hanya 2 orang, bagaimana mau menyelesaikan urusan pertanahan ini? Itu tidak mampu. Makanya pertanahan ini bisa kita selesaikan, itu harus ada lembaga yang menangani masalah pertanahan. Alhamdulillah dengan undang-undang, dengan Permendagri 95 terbentuk dinas pertanahan ini. Inilah yang sebenarnya kita melihat di semua sisi, semua aspek terhadap urusan pertanahan. Seperti yang kita lakukan di dinas pertanahan. Kita punya program unggulan dari dinas pertanahan, yaitu membuat sistem informasi manajemen pertanahan melalui aplikasi SIM Tanah kita namakan. Jadi SIM Tanah ini nantinya beberapa waktu yang lalu sudah di-launching oleh Bapak Gubernur di Maret yang lalu. Ini nantinya dalam aplikasi SIM Tanah ini mempunyai data 20 data tanah. Hari ini kenapa timbul persoalan konflik pertanahan, kemudian tanah ini milik siapa? Karena database kita tidak punya. Memang ada yang sampaikan, kan di BPN kan ada data. Benar, tidak salah ada data, tetapi hanya yang terdaftar. Terdaftar dalam artian apa? Yang terdaftar sertifikat. Tapi kalau untuk yang tanahnya masih hak milik adat, akta jual beli, bahkan nenek-nenek kita yang rumah nenek-nenek kita itu
Saya yakin surat pun tidak ada, tapi sudah ditempati sekitar cucu, cicit sudah lahir di situ, sudah dikuasai. Jadi sementara kalau legalitas surat tidak pernah dibuat pengurusan. Nah, jadi itulah yang kita tidak punya data. Jadi dengan harapan kita di Dinas Pertanahan ini, melalui SIM tanah ini nanti mengakomodir 20 data tanah, mulai data tanah masyarakat, data tanah kawasan pertambangan, data tanah batas wilayah, data tanah hutan dan sebagainya. Ada 20 itu sesuai dengan Pergub 85 Gubernur Aceh yang sudah kita keluarkan, yang sudah dikeluarkan. Jadi ini nanti harapan kita, jadi sehingga database ini misalnya selesai nantinya, inilah patron ke semua persil tanah yang ada di Aceh, sehingga tidak akan terjadi tidak akan terjadi kesalahan pemilik ataupun diklaim tidak ada yang punya. Jadi inilah nanti. Iya. Tapi ini aplikasi ini kita rencanakan pembangunannya kemarin tahun 2019 kita sudah mulai, kemudian launching mulai dari kita membuat grand design, kemudian juga publikasi Sosialisasi. memanggil konsultan Benar, untuk konsultan. menyiapkan aplikasi sehingga kita berharap di 2023 nantinya data ini bisa lengkap. Inilah Iya, yang menjadi benar. patron nanti dalam database pertanahan yang ada di Aceh. Oke. Nah, pemirsa dan pastinya juga mungkin ya pasti juga mungkin kita juga pernah mendengar gitu ya di media atau juga mungkin dari yang berkembang di masyarakat. Nah, ini salah satu prestasi gitu yang membanggakan juga dari Dinas Pertanahan, pastinya juga di bawah kepemimpinan dari Dr. Edi Yandra. Itu tentang pembebasan lahan yang mungkin cepat gitu Pak ya. Nah pasti juga itu mempunyai kesan dan juga kendala-kendala atau juga tantangan tersendiri gitu mungkin yang di Bapak hadapi gitu. Nah, dan pasti juga mungkin dari masyarakat pasti juga mungkin ingin tahu gitu Pak. Nah mungkin tantangan challenge dari keberhasilan tersebut di pembebasan lahan segala macam yang membutuhkan waktu lama atau tidak. Ya. Kalau terkait dengan pembebasan lahan, secara regulasi mengatur Ada pembebasan lahan itu untuk kepentingan umum. Iya. Ada kalau yang untuk kepentingan umum itu di atas 5 hektar. tapi kalau seandainya di bawah 5 hektar itu tidak kepentingan umum, itu bisa dilaksanakan pembebasannya secara langsung, tetapi dengan mengikuti tahapan lebih supaya aman. Dalam artian apa? Ada publikasi, ada musyawarah. Nah, kalau yang bersifat dengan kepentingan umum, dia ada tahapan-tahapan, mulai tahapan dari perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan dan penyerahan dokumen hasil. Kadang-kadang banyak orang yang memahami di Dinas Pertanahan yang melakukan pembebasan tanahnya. Sebenarnya tidak. Dinas Pertanahan adalah lembaga ataupun dinas yang menangani memfasilitasi urusan masalah pembebasan tanah. Secara ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, itu pembebasan tanah ini kalau perencanaannya ini tentu dari instansi yang memerlukan tanah. Misalnya untuk membangun jalan misalnya, otomatis siapa leading sektornya? Tentu PUPR. Misalnya mau bangun gedung sembako sosial misalnya, itu harus dinas sosial yang menganggarkan, membuat perencanaan, menganggarkan dan sebagainya. Setelah dokumen itu selesai, baru tahapan masuk persiapan. Persiapan itu baru kita bentuk tim persiapan. Tim persiapan itu
kita fasilitasi, bekerja sama dengan dinas terkait yang memerlukan tanah tadi. Ya, ini baru kita lakukan pembentukan tim, sehingga bekerja tim mulai dari publikasi, mulai dari sosialisasi ke masyarakat, dan juga mendata kepemilikan tanah. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapannya, sehingga hasil dari tim persiapan ini nantinya melahirkan penetapan lokasi atau penlok oleh gubernur. Setelah penetapan penlok ini baru dilanjutkan pada tahap ketiga, tahap pelaksanaan. Ini sudah menjadi ranahnya Kanwil BPN. Jadi Kanwil BPN yang melaksanakan terkait dengan tahapan. Di situ mulai melakukan pengukuran, kemudian menilai harga tanah. Menilai harga tanah nantinya akan diundang KJPP, lembaga independen yang menilai harga tanah. Itu bagian dari tugas dari tim pelaksanaan. Selesai sudah dinilai tanah, kemudian baru dimusyawarahkan, sehingga dibuat kesepakatan terhadap nilai yang diberikan di tanah Bapak, misalnya tanah masyarakat dinilai sekian kena, sekian uang, baru dibuat persetujuan. Kemudian dilakukan pelepasan hak. Setelah dilakukan pelepasan hak, baru pembayaran. Tahap keempat, selesai itu baru pembuatan sertifikat, baru dari BPN menyerahkan kembali penyerahan hasilnya ke stakeholder yang membutuhkan tanah tadi. Cuman yang ingin saya sampaikan, nantinya pelaksanaan pembebasan tanah ini, apabila data SIM tanah kita sudah lengkap, itu kita tidak sulit lagi untuk menentukan siapa pemilik tanah yang terkena pembebasan kepentingan A, misalnya ada sekian meter misalnya. Kenapa? Kita tinggal buka peta. Iya. Jadi tinggal kita buka peta, misalnya mau bangun jalan, katakanlah pelebaran jalan Kurung Raya misalnya, sekitar 5 kilo. Nah, kalau hari ini kita lakukan, kita kan mendata. Benar. Sesuai dengan peta yang ini, oh ini setelah didata, pulen, persil A, persil B sampai persil sekian itu kita data. Tentu memerlukan waktu yang tidak cepat, atau berhari-hari. Namun nanti kalau seandainya SIM tanah ini tuntas dan kita sudah lengkap, itu nanti tidak lagi kita harus turun ke lapangan. Jadi tinggal kita buka peta untuk kepentingan umum ini, misalnya sekian meter, sudah akan ketahuan pemilik siapa-siapa yang kena, berapa orang yang kena. Ruas yang kita rencanakan misalnya 2 kilo untuk jalan, kita sudah tahu itu pemiliknya, sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa orang, siapa-siapa namanya sudah ada. Nah, terkena berapa meter pun sudah ada. Cukup butuh waktu sekitar 10 menit sudah dapat. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan dengan ada SIM tanah ini nantinya juga salah satu mempercepat pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Iya. Nah, oke, terima kasih banyak Pak. Nah Pak, karena kita juga sudah di penghujung untuk UB Talk Show, dan pastinya juga mungkin ada pesan-pesan khusus nih untuk pemirsa di rumah gitu Pak, terkait dengan mungkin sosialisasi dan juga pengalihan dari Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menjadi perangkat daerah. Langsung aja Pak. Baik. Harapan dari pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pertanahan, kita berharap seiring berjalannya pengalihan kewenangan diberikan kepada pemerintah Aceh secara otonomi, kita tetap melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, terhadap pelayanan, terhadap informasi, terhadap lainnya terkait dengan urusan pertanahan. Mudah-mudahan nantinya Dinas Pertanahan ini lebih bisa eksis secara keseluruhan dengan kewenangan secara penuh,
dan hanya semata-mata berharap pembenahan urusan pertanahan ini di Provinsi Aceh melalui secara otonomi ini bisa terbenahi secara keseluruhan, baik itu di sisi pelayanan, baik itu di sisi pelayanan legal draftingnya, baik itu dari sisi pelayanan penyelesaian konfliknya, baik itu sisi pelayanan pemanfaatan lahannya dan sebagainya. Jadi itu harapan, mudah-mudahan kita berharap ada keterbukaan pemerintah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota secara otonomi. Demikian Pak Armia. Ya, terima kasih Bapak yang pasti juga dari segala macam bentuk kesibukannya yang pasti juga masih bisa berhadir, dan ini merupakan sebuah momen yang sangat berguna sekali dan juga bisa menjadi pengetahuan baru untuk saya sendiri dan juga ke masyarakat luas dan juga pemirsa UBI TV. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya untuk hari ini sudah berhadir di YouTube Talk Show, dan langsung dari studio UBI TV saya Arvin Asri dan juga bersama narasumber kita Dr. Edi Yandra SSTP MSP yang merupakan beliau adalah Kepala Dinas dari Pertanahan Aceh. Kami mohon pamit. Insya Allah kita jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum.